Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana kita berjalan terus bersama Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran setiap hari, hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita nggak bisa tipu Tuhan dengan aktivitas apapun juga yang kelihatannya rohani di luar. Kegiatan gereja, pelayanan, atau menyumbang, membantu orang miskin. Kita nggak bisa tutup semua perbuatan jahat yang di dalam kita ini dengan aktivitas-aktivitas rohani. Sebab yang Tuhan mau adalah hati kita yang di dalam ini benar di hadapan Tuhan. Tuhan seringkali tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tertarik dengan isi hati kita. Karena banyak orang menipu, banyak orang pelayanan, banyak orang terlibat pelayanan di gereja, banyak menyumbang orang miskin, memberi makan orang miskin, melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dia pikir bisa menipu Tuhan dengan melakukan hal tersebut, tapi tetap saja melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa suap Tuhan dengan aktivitas agamawi kita, karena Tuhan mau hati kita. Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita. Tuhan lebih tertarik merubah kita yang dari dalam ini, daripada merubah kita yang di luar. Tetapi manusia sukanya menampilkan sesuatu yang di luar, yang menipu, yang membohongin diri sendiri, menipu orang lain dan menipu Tuhan. Dipikir Tuhan itu bisa ditipu. Dipikir Tuhan bisa disuap dengan semua kegiatan yang dilakukan. Kita memiliki Tuhan yang terus akan memproses hati kita. Kita itu memiliki Tuhan yang menyelidikin sampai ke kedalaman batin kita. Kita nggak bisa lari daripada itu. Kita meski tahu ini, makanya selama kita mencari Tuhan, seringkali malah Tuhan bawa kita ke dalam hal yang nggak enak. Tuhan bawa kita ke dalam proses peremukan. Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun. Seringkali berdoa, seakan-akan gak dijawab Tuhan. Kita melakukan aktivitas apapun juga kelihatannya biasa-biasa saja, belum alami breakthrough dan terobosan. Karena Tuhan sebenarnya mau hati kita dahulu. Ketika hati kita ini diserahkan kepada Tuhan, Tuhan dapatin hati kita benar, baru apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita coba mengejar yang tampilan luarnya. Kita coba melakukan segala sesuatu untuk menampilkan diri kita di hadapan orang lain. Padahal yang penting adalah kita menampilkan diri di hadapan Tuhan dahulu. Kita coba beri penampilan kepada orang lain supaya terkesan rohani, terlihat baik. Padahal kalau di dalamnya rusak dan bobrok, sama saja. Ujung dari kehidupan kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita mencari Tuhan dan memberi hati kita ini kepada Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam perjalanan, namanya perjalanan peremukan, perjalanan padang gurun. Semua orang akan dibawa ke dalam hal ini. Semua orang akan dibawa ke dalam perjalanan yang tidak enak ini. Tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan akhirnya bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita sebenarnya nempel kepada Tuhan atau tidak? Atau hati kita fokus pada hal yang sifatnya duniawi, sifatnya hanya menyenangkan diri kita sendiri. Karena hati kita ini hanya untuk Tuhan, sebenarnya bukan untuk yang lain. Hati kita harusnya kita persembahkan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Di Ulangan 8 ayat yang kedua, ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Atas kehendak Tuhan segala sesuatu terjadi diizinkan dalam kehidupan kita. Kadang kita malah nggak sadar. Segala sesuatu yang kita alami hari ini itu diizinkan Tuhan. Tidak ada yang tidak diizinkan Tuhan. Sekalipun hal itu kelihatannya tidak enak. Hal itu kadang menyakitkan. Karena diizinkan Tuhan. Makanya nikmatin. Jangan melarikan diri dari proses. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan nyalain orang lain. Kalau ngadapin hal-hal yang buruk, hal jelek. Semua kejadian diizinkan Tuhan. Supaya hati kita nempel kepada Dia. Ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Artinya sebenarnya bukan mencobai, bukan kata ini yang lebih tepatnya, bukan mencobai, tapi menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ternyata Tuhan ingin ngelihat hati kita ini sebenarnya nempel ke Dia apa tidak. Diizinkan proses, diizinkan pemurnian. Tapi banyak orang gagal dalam hal ini. Ternyata dagingnya lebih suka di entertain. Dagingnya lebih suka dipuaskan dibanding dengan memuaskan hati Tuhan. Seringkali orang
yang masih cintakan dosa, cintakan pelanggaran, ketika dalam proses ini gagal dan hancur. Bapak Ibu, perjalanan-perjalanan yang seperti ini yang diizinkan Tuhan kok, untuk melihat sampai ke kedalaman batin kita. Loh, kita ini jadi orang Kristen itu KTP kita saja, atau serial manifestasi kita itu benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, tentunya kita nggak mau menyakitin dan melukai hati Tuhan. Tapi banyak orang masih mulutnya cinta Tuhan, tangannya angkat tangan, badannya ke gereja, tapi fisiknya seringkali diserahkan pada keinginan daging dan hawa nafsunya, sehingga melakukan dosa dan pelanggaran. Kita akan menjadi orang yang munafik, menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Bahkan menipu orang di sekitar kita, menipu pasangan kita, menipu banyak orang dengan penampilan yang kelihatannya rohani tapi di dalamnya boblok, bejat dan rusak sekali. Kita tidak akan mau bertobat kalau kita ini nggak benci dengan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Percuma kita datang ke gereja, percuma kita datang menyembah Tuhan, tetapi kalau di dalam hati kita ini masih suka akan dosa dan pelanggaran, percuma. Kalau kita masih cintakan dosa, cintakan pelanggaran kita, percuma kita akan datang ke gereja, toh pun juga tetap saja menipu, hanya itu aktivitas agamawi kita saja. Tapi hati kita sebenarnya jauh dengan Tuhan. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita harus meninggalkan semua pelanggaran. Dan Tuhan izinkan perjalanan itu memurnikan hati kita. Hanya respon hati kita itu benar apa tidak. Kita tidak akan pernah tahu kita ini benar-benar mencintai Tuhan apa tidak, sampai benar-benar kita ini dibawa pada titik nol, titik terendah. Dan kita hanya bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau hari ini masih punya kekayaan, masih punya harta, masih punya jabatan, masih punya aset, masih punya uang, deposito tabungan yang kita bisa andalkan, kita akan susah sekali melihat sampai ke kedalaman hati kita ini sebenarnya sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau masih bergantung pada harta dan kekayaan kita. Makanya diizinkan di padang gurun. Padang gurun itu kan terlihat sekali, kita ini rohani apa kedagingan. Hal yang buruk, hal jelek yang kita alami akan membuktikan reaksi kita sebenarnya mencintai Tuhan atau malah sebaliknya. Dan itu harus diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya semakin hari semakin hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita dibanding dengan semua yang kita lakukan, aktivitas agamawi kita, aktivitas sosial kita. Tapi yang di dalam kita ini adalah bejat dan rusak, kacau dan ngawur sekali. Makanya diizinkan proses untuk memurnikan sampai ke kedalaman batin kita. Kita harus izinkan Tuhan meremukkan yang di dalam ini. Kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita, sampai ke kedalaman hati kita yang terdalam, supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya, supaya kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Amin. Jadi saya berdoa, Tuhan terus beracara dalam hati kita masing-masing, dan respon hati kita harus benar di hadapannya. Kita harus izinkan Tuhan sungguh-sungguh membentuk kita, meremukkan kita, memurnikan hati kita. Dan ujung dari hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Buat sebentar bersama saya di 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan akan menerangi semua yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di hati, di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati kita ini. Jadi kita akan dipuji Tuhan, atau malah sebaliknya. Tuhan ngelihat sampai ke kedalaman hati kita yang terdalam. Kita itu nggak bisa lari dari Tuhan. Kita nggak bisa lari dari Tuhan dan kita sembunyikan semua kebejatan kita, dosa kita, pelanggaran kita itu semau kita sendiri. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-139 mulai ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Nggak bisa kita lari daripada Tuhan. Nggak bisa kita sembunyi daripada Tuhan. Semuanya akan terlihat. Semuanya akan transparan. Bahkan Tuhan menyelidiki sampai ke kedalaman hati kita kok. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita mau sembunyikan semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita tutupin selama ini. Semuanya akan terlihat
jelas di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Hari ini kalau kita itu masih melakukan pelanggaran dan dosa dan Tuhan masih nggak permalukan, Tuhan masih biarkan, itu artinya Tuhan mau kita itu bertobat dan berubah. Jangan sampai kalau sudah waktunya malah akan dibongkar di hadapan umum kita yang akan harusnya menanggung segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih melakukan dosa dan pelanggaran dan Tuhan masih diam saja, hari ini bertobat dan balik kepada Tuhan. Jangan malah menjadi-jadi. Jangan malah membabi buta melakukannya. Dipikir Tuhan gak peduli, dipikir Tuhan diam saja. Nanti ada saatnya apa yang kita lakukan diam-diam akan di-broadcast di depan umum, di depan khalayak ramai. Baik hal itu buruk ataupun hal yang kita kerjakan itu baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena suatu hari Tuhan akan promosi. Kalau kita melakukan hal baik, ya kita akan dipromosi. Kita setia dengan perkara yang tersembunyi. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Orang yang gak lihat, orang yang tidak perhatikan. Suatu hari Tuhan akan promosi kita. Bahkan sebaliknya, kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, dan kita diam-diam saja seakan-akan Tuhan diam dan gak peduli, dan Tuhan gak mau hukum, tinggal tunggu waktunya saja. Cepat atau lambat, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan menerangi yang di dalam batin kita ini. Kita akan menerima pujian dari Tuhan atau kita akan menerima hajaran. Izinkan Tuhan terus meremukkan hati kita yang di dalam ini. Ini harus diserahkan kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhin rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Bapak Ibu, setelah kita lahir baru, Tuhan memberikan rohnya tinggal di dalam diri kita. Tuhan berikan rohnya untuk menyertai kita. Tidak hanya tinggal di dalam, tapi menyertai. Tidak hanya menyertai, dia ada di atas kita, memberikan otoritas dan kuasa. Supaya perjalanan kita itu setiap hari itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu persis, kita itu gak bisa mengalami kemenangan. Kita akan terus gagal, hancur, babak belur, panik, stres, penuh kekhawatiran kalau kita tuh jalan pakai kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan kirim rohnya tinggal di dalam kita untuk memberikan kemampuan kita berjalan seperti yang Dia mau. Makanya dibutuhkan setiap orang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dibutuhkan setiap orang memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Supaya semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan, sehingga apa yang dilakukan, itu bisa menyenangkan seperti yang Tuhan mau. Tapi kebanyakan orang jalan maunya sendiri. Dia pikir, ya, aku cukup dengan pengalamanku, aku cukup dengan pengetahuan, aku cukup dengan uangku, aku cukup dengan segala yang aku miliki, aku bisa jalan sendiri. Tapi ujungnya kita akan tetap berhadapan dengan tantangan, dengan kedagingan, dengan serangan iblis, dengan ujian, dengan pencobaan. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan memiliki kemenangan. Kita akan hancur, kita akan jatuh dalam dosa. Banyak orang dipikir berjalan dengan maunya sendiri. Dia bisa tutupin semua dosa yang dilakukan seenak sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan sedang mengawasi. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kata kitab Tawari dijelaskan seperti itu. Matanya itu ngelihat, Tuhan melihat hal yang tersembunyi yang kita lakukan. Hal yang baik ataupun hal yang buruk. Semuanya dilihat Tuhan sampai hari. Kalau Tuhan masih berikan kasih karunia-Nya sampai hari ini, kita masih bikin pelanggaran dan dosa, Tuhan tetap ampuni. Ada saatnya sudah finish, selesai, habis kita urusannya. Hari ini, selama Bapak Ibu masih mendengarkan firman, Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Tapi ada saatnya orang sudah nggak diberi kesempatan lagi, habis, lenyap. Adanya penyiksaan dalam api, dalam kekekalan. Banyak orang ngalamin hal yang mengerikan karena nggak ditegur berkali-kali, dinasihatin berkali-kali, mau bertobat, jalan maunya sendiri. Dia pikir bisa, dia pikir Tuhan nggak lihat. Ternyata Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Kita mau lari dari mana? Dari hadapan Tuhan. Mana bisa kita lari dari hadapan Tuhan? Semakin kita lari jauh dari Tuhan, kita akan hancur. Hidup kita akan rusak, kacau. Kita akan temu masalah dan problem. Ujung dari hidup kita akan babak belur terus-terusan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nggak bisa kita lari dari hadapan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Dia ada. Dia menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku dalam dunia orang mati pun Engkau ada di sana. Kalau aku ke surga, Tuhan ada di surga. Kalau aku di dunia orang mati, di Hades, di Seoul, ternyata Tuhan juga ada di sana juga. Jika aku terbang dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Ternyata Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita loh. Hanya kita saja terlalu cuek dan tidak mau tahu tentang Tuhan. Padahal seringkali Tuhan berkati, Tuhan sudah berkati, sudah berikan semuanya, bahkan harta, materi itu Tuhan siapkan. Tapi karena kebodohan, kebebalan kita jalan sendiri aja. Tuhan bukti Tuhan menyertai sampai hari ini. Tuhan akan jagain kita, Tuhan proteksi kita, Tuhan lindungin kita, berikan umur panjang sampai hari ini. Kita lihat beberapa bulan yang lalu kan, kematian begitu cepat sekali datang, mendadak seperti gelombang. Tiba-tiba orang meninggal begitu cepat sekali. Bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita meninggal dengan begitu cepat. Kalau sampai hari ini kita diberikan kesempatan bisa bernapas dan dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuh punya rencana atas hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan mau hatimu dipersembahkan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita didapatin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Jadi korban persembahan yang berbau harum di hadapannya. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini di hadapan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Ya, sepanjang tahun ini saya akan ngomong tentang pikul salib sangkal diri. Sebagai tahun memberikan korban. Bukan sekedar uang yang diberikan korban, tetapi hati kita, hidup kita jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu percuma kita berkasih sumbangan ke gereja, kita sumbang pendeta, tapi kalau hati kita itu busuk dan jahat di hadapan Tuhan, Tuhan juga toh tidak akan berkenan. Tapi Tuhan mau hati kita yang di dalam ini bersih seperti yang Tuhan mau, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Jika aku berkata, ayat ke-11, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka gelapan tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku bahkan dalam kandunganku. Tuhan itu punya rencana hal yang ajaib, hal dahsyat yang besar yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Maka Tuhan izinkan proses terjadi, permukaan terjadi. Orang seringkali bertanya nih, Pak, setelah saya ikut Tuhan kok tambah mengalami hal buruk, hal yang tidak enak, Pak. Bagus, itu tandanya perjalananmu benar di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu baik-baik saja justru dipertanyakan. Kalau hidupmu cuek dan masa bodoh dan tidak izinkan Tuhan memproses dan membentuk hidupmu jalan biasa saja, itu perlu dipertanyakan. Tapi justru ketika kita ini mulai ikut Tuhan, dibentuk, diproses, ngalapi hal yang tidak enak, ngalapi hal yang menyakitkan. Kok seperti ini rasanya, kita seringkali jerit seperti itu. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memproses, memurnikan sampai ke kedalaman hati kita yang terdalam ini. Sebenarnya menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan Tuhan mau hati kita sepenuhnya dibawa jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya nih, Pak, saya ini udah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kenapa kok saya mengalami hal seperti ini? Itu bagus. Tandanya kita sedang berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Di Wahyu 3:19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Ternyata orang yang dikasihin Tuhan itu seringkali malah ditegur, sering dinasihatin, sering dihajar, dididik supaya balik bertobat kepada Tuhan. Seringkali saya itu cuekin orang-orang yang saya muridkan, saya didik, tetapi dia nggak peduli dengan hidup benar, komitmen hidup kudus, hidupnya masa bodoh. Sudah diberitahu masih melakukan pelanggaran itu nggak bertobat karena masih cintakan dosanya. Seringkali saya mah cuekin, karena dia masih cintakan dosa. Buat apa diajarin kebenaran? Toh akan menjadi percuma dan sia-sia belaka. Orang itu kalau masih cintakan dosanya, mau diomongin seperti apa, dia akan tetap masih mencintai dosanya itu. Sampai orang itu benci dan jijik akan dosanya, baru dia bisa berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Kalau tidak, dia akan terus melakukan pelanggaran yang sama, melakukan kesalahan yang sama dan bikin dosa. Percuma orang-orang model kayak begini kalau masih cintakan dosa. Biarin saja, biar dia puas dan melakukan dosanya. Kalau masih Tuhan kasih karunia,
dia akan bertobat. Tapi kalau Tuhan nggak kasih karunia finish, dia akan mati dalam kekekalan, dalam penghakiman api neraka. Kalau hari ini Bapak Ibu ngalami hal yang nggak enak, apapun yang Bapak Ibu alami, artinya Tuhan sedang memproses dan membentuk hatimu. Tuhan sayang sama kamu. Seringkali saya juga nyerah kadang kalau ngadepin masalah begitu. Tuhan, ini mau diselesaikan masalah ini. Udah selesai, udah capek Tuhan. Tapi Tuhan kadang malah diizinkan terus. Ya saya bersyukur menikmatin itu. Karena Tuhan ternyata belum selesai dengan hati saya. Ya, saya nikmatin saja berjalan bersama Tuhan. Dan ujungnya pasti Tuhan sedang mengajarin saya sesuatu untuk hidup bergantung sepenuhnya, untuk makin mengasihi. Dan Tuhan mengizinkan mencabut semua kejahatan yang di dalam hati saya. Nah hari ini, kalau Bapak Ibu mengalami proses hal yang tidak enak, dan kok dengar firman ini, kok setelah saya cinta Tuhan, saya ambil komitmen dengan Tuhan menghadapi proses seperti ini. Kok nggak seperti dia? Dia yang nggak cinta Tuhan, hidupnya nyaman-nyaman saja, hidupnya bahagia, bikin kesalahan dan dosa kayaknya tenang-tenang saja. Kok saya baru bikin kesalahan saja, seringkali saya ngalami hal seperti ini. Tandanya itu Tuhan baik sama hidupmu. Tuhan sedang membentuk kamu. Tapi kalau Tuhan sudah cuek dan masa bodoh, artinya sudah nggak ada peduli lagi. Jadi tinggal ujungnya akan terima konsekuensi dari semua upah dosa tersebut. Saya kalau sudah cuek sama orang, sudah nggak perhatikan, artinya saya udah nggak mau peduli. Tapi kalau saya masih peduli, saya akan omongin, saya akan nasihatin, saya akan ajak bicara, saya akan doakan. Artinya masih ada peduli. Tapi kalau kita udah cuek, artinya kita udah nggak peduli. Kalau engkau ngalami hal apapun juga yang kamu alami hari ini, itu tandanya Tuhan sedang peduli dengan membereskan hatimu, sedang berurusan dengan hatimu. Nggak usah komplain, nggak usah menggerutu, karena perjalananmu dalam tracknya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Tuhan sedang membersihkan yang di dalam hatimu. Tinggal relakan saja dan bertobat. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Seringkali malah orang udah ditegur dan dihajar saja nggak bertobat-tobat karena reaksinya salah. Harusnya semakin hari semakin kita ngerti. Kalau kita ngalami hal seperti itu, waktunya kita bertobat. Bukan malah menjadi-jadi. Kalau hidupmu enak, kamu nggak bertobat. Malah hidupmu sembarangan. Nanti kalau udah dibikin ancur-ancuran, baru sadar. Sebenarnya sih nggak telat juga. Tapi kita terlalu telat meresponi apa yang Tuhan mau. Harusnya tanpa dibikin ancur-ancuran, udah bertobat dan balik kepada Tuhan. Daripada ancur-ancuran, baru bikin bertobat. Tapi karena kebebalan, karena kebodohan, karena kedagingan kita yang ngontrol dan mengendalikan, seringkali kalau kita pilih hancur dulu baru bertobat. Karena kedegilan hati kita. Karena kedagingan yang menguasai dan ngontrol. Harusnya hidup kita ini benar-benar semakin hari semakin berserah di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita tambah hari tambah berjalan dalam perkenanan hati Tuhan. Tuhan mau hati kita loh. Tuhan mau hati kita. Hati kita harus jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya bukan perbuatanmu, bukan aktivitasmu, tetapi hatimu Tuhan mau. Dan Tuhan pingin kita mengalami proses itu dan mengalami kemenangan. Jangan suap Tuhan dengan persembahanmu. Jangan suap Tuhan dengan aktivitasmu. Percuma kamu melakukan aktivitas dan memberikan persembahan kalau hatimu jahat dan busuk. Kamu masih melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Balik kepada Tuhan dan bertobat. Balik kepada Tuhan. Jangan tipu Tuhan dengan aktivitas agamawi. Jangan tipu orang lain. Jangan tipu keluargamu dengan aktivitas kamu di gereja tapi kamu melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Itu jahat. Itu jahat. Kamu menjadi penipu. Menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu orang lain. Hari ini waktunya balik kepada Tuhan dan bertobat. Proses akan menyenangkan kalau kita ini mengizinkan Tuhan di dalamnya. Tuhan itu memberikan kekuatan dan roh kepada kita untuk menghadapi proses. Kan Alkitab ngomong pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Artinya Tuhan melihat batas kekuatan kita sampai mana. Dan Tuhan tidak hanya biarkan kita sendiri, tapi Tuhan sertain kita, Tuhan arahkan kita. Hanya kita perlu hati yang rela mau balik kepada Tuhan atau tidak. Izinkan
Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin gitu loh. Jangan keraskan hati, jangan merasa benar sendiri terus gitu. Orang itu kalau merasa benernya sendiri itu susah dinasihatin, susah ditegur, susah diberitahu karena merasa benar, merasa masih bisa bekerja, menghasilkan income, semuanya everything is okay. Semuanya tercukupi dengan baik, keuangannya dengan baik. Tapi kalau tiba-tiba dibikin seperti Ayub, apa benar bisa setia dengan Tuhan? Kadang diizinkan seperti itu untuk memurnikan hati kita kok. Jangan sampai Tuhan bikin habis-habisan baru kita sadar dan bertobat. Harusnya hari ini kalau kau dengar firman seperti ini, balik dan bertobat sama Tuhan, ambil komitmen cintain Tuhan dan kasihin Tuhan. Orang kalau mencintai nggak makan bakalan menyakitin pasangannya. Tidak mungkin, mustahil. Kalau kita mencintai. Tapi kalau cintanya itu palsu, penuh hawa nafsu, keserakahan, kepentingan diri sendiri, tidak peduli dengan perasaan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menjaga hati Tuhan. Kita nggak mau melukai, kita nggak akan menyakitin. Kita tidak mau melakukan hal yang jahat, hal yang menyenangkan daging kita. Tidak mau. Kita mau pikirin hati Tuhan, kita mau nyenangin hati Tuhan. Tuhan berkenan apa tidak ini? Tuhan disenangkan apa tidak ini? Yang kita pikirin, yang kita lakukan fokusnya kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan disukakan, untuk membuat Tuhan disenangkan dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Harusnya seperti itu. Kalau hari ini kita masih suka dosa, pelanggaran, dan kita tutupin dengan segala macam apapun juga alasannya. Dan kau dengar firman ini artinya lu balik pada Tuhan, bertobat. Sungguh-sungguh izinkan Tuhan memproses, membentuk dan memurnikan sampai ke kedalaman batin kita. Supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Untuk menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya. Hidupmu suatu hari akan dipakai Tuhan dengan rencananya yang ajaib ketika didapatin murni tulus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti membentuk kita sampai rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali yang menggagalkan rencana Tuhan. Kita ngikutin kemauan daging kita dan hawa nafsu kita. Itu perlu disangkali, itu perlu disalibkan. Supaya kita itu berjalan dalam kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Selama hati kita nempel kepada Tuhan, Tuhan akan cecer terus, Tuhan akan kejar terus. Kalau kamu ngotot nanti kebentur-bentur tembok baru sadar. Sebenarnya itu sudah terlalu bebal. Sebelum sampai ke sana, ya diizinkan Tuhan membentuk dan memproses kita, dan kita sadar di hadapan Tuhan harusnya. Lalu saya berdoa Bapak Ibu, memiliki hati yang lembut, hati yang mau berubah, hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan meremukkan yang di dalam hatimu. Nggak usah komplain, nggak usah jawab, nggak usah kasih alasan kalau dibawa ke dalam proses peremukan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan yang berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang tahu masa depanmu. Ikutin dan jalan saja sama Tuhan. Nggak enak Pak, sakit Pak, rasanya nggak kuat Pak. Jalan terus sama Tuhan. Kalau Tuhan sertai, nggak mungkin Tuhan nggak berikan kekuatan. Kalau Tuhan sertai hidup, nggak mungkin Tuhan biarkan kamu sampai jatuh tergeletak, keleleran, nggak mungkin. Tuhan pasti pegang, Tuhan pasti tuntun, Tuhan pasti bawa. Di ujungnya adalah tanah perjanjian yang penuh kemenangan. Nikmatin hari ini. Dagingmu teriak, dagingmu jerit, engkau nggak terima, engkau mau nyerah, jalan terus sama Tuhan. Jerit sama Tuhan. Datang Tuhan, pegang tangannya. Kalau perlu, minta Tuhan yang pegang tangan kita, tuntun kita, bawa kita sampai tingkat kemenangan. Sampai Tuhan dapatin hati kita tuh berkenan seperti yang Tuhan mau. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin Tuhan izinkan memurnikan hati kita. Dan Tuhan akan melakukan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dengerin baik-baik. Menyenangkan hati Tuhan itu harus menjadi tujuan hidup kita. Setiap hari. Sehingga ketika melakukan segala sesuatu yang kita lakukan seperti kita kerjakannya seperti untuk Tuhan. Sekalipun sakit buat daging kita. Sekalipun gak enak. Sekalipun kita harus mati daging, kita lakukan karena kita ingin menyenangin hati Sang Raja yang kita layani siang dan malam. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan ngikutin daging kita, bukan ngikutin hawa nafsu kita, bukan ngikutin keinginan daging kita dan kita tutupi dengan aktivitas rohani. Kita kelihatan rohani di depan orang padahal hati kita busuk dan jahatnya bukan main.
Tuhan tidak mau, Tuhan nggak senang yang model begitu. Tuhan mau transparan, karena kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Hidup kita transparan di hadapannya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tidak ada bisa dosa yang ditutup-tutupin, itu tidak ada. Hari ini, sampai hari ini, kau tutupin dosamu, kelakuanmu, serapat mungkin ujungnya. Kalau engkau tidak bertobat balik sama Tuhan, akan di-broadcast di depan umum. Ujung dari hidupmu akan lebih kacau dan berantakan. Kalau sampai hari ini mendengar firman ini, dan kau masih melakukan dosa, bertobat dan balik kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk cintai dan kasihi Tuhan. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan. Setiap hari sekalipun tidak enak. Sekalipun itu menyakitkan buat daging kita. Tapi ujungnya hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupin kita. Kita akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Bahkan anak, cucu, dan keturunan kita akan diberkatin Tuhan. Mengalami kemenangan dan nama Tuhan akan disebut atas kehidupan mereka. Dan rencana Tuhan akan jalan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Hari ini, nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Izinkan Tuhan mencabut sampai kejahatan, sampai kedalaman hati kita. Sampai yang tersembunyi, nggak usah ditutup-tutupin. Izinkan Tuhan memproses, membentuknya. Supaya kita nih tambah hari tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan semakin powerful dan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Enjoy. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin Tuhan. Ujungnya pasti kemenangan. Ujungnya pasti kedahsyatan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita mulai hari ini. Dengarin baik-baik, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kau dengar firman ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih mau beracara. Tuhan masih melakukan hal besar dalam hidupmu. Jalan sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Nikmatin hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan nama Tuhan akan dimuliakan untuk selama-lamanya melalui hidup kita. Amin. God bless you.